Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulunya ada banyak kerajaan di Nusantara. Sebelum dipimpin oleh seorang presiden, raja sudah lebih dahulu memerintah pada masing-masing kerajaan yang kekuasaannya timbul tenggelam, kemudian tersisa sejarahnya saja. Majapahit. Masih ingatkah kalian dengan Sumpah Palapa yang melegenda ala Gajah Mada? Ya, sumpah untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit oleh Patih Majapahit tersebut benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya mengantarkan kerajaan yang berdiri tahun 1293 sampai tahun 1500 ini menjadi kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Setidaknya demikianlah Dick Loves menyebutkan dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1991. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ekspansi hingga ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Bahkan menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand karya Khairul Fuad Yusuf tahun 2013, tidak kurang dari 98 kerajaan pernah bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Mataram. Jika kalian ingin mencari tahu pengaruh kerajaan Mataram, mengunjungi Candi Prambanan atau Borobudur adalah salah satu jalannya. Bangunan kuno dengan arsitektur megah ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sudah ada sejak abad ke-8. Sementara jika kalian pernah mendengar Mataram Islam, maka kerajaan tersebut mengacu pada kerajaan yang berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18. Ya, menurut sejarah, mengutip dari ulasan dalam Kompasiana, ada dua kerajaan Mataram, yakni Mataram kuno dan yang kedua adalah Mataram Islam. Meski begitu, dalam perjalanannya Mataram kuno yang berbasis Hindu-Buddha lebih sering disebut-sebut karena meski membahas Mataram Islam, sekalipun pembahasan Mataram kuno sekiranya masih terbawa. Berbicara tentang pengaruh, kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dan juga perdagangan yang sangat maju. Karenanya, tidak salah jika rakyatnya makmur dan punya pengaruh yang kuat di Pulau Jawa. Kutai. Kerajaan tertua di Indonesia ada di Kalimantan Timur, di dekat hulu Sungai Mahakam yang kemudian dikenal orang-orang dengan nama Kerajaan Kutai. Di awal berdirinya pada abad keempat, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kudungga ini cukup dikenal sebagai kerajaan Hindu biasa. Nah, barulah pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, kerajaan Kutai menemui masa kejayaannya. Salah satu sebabnya karena saat itu di daerah Hulu Mahakam, tempat kerajaan berpusat, merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai mengalami kehancuran ketika rajanya saat itu, Maharaja Setyadharma, terbunuh dalam peperangan. Kematian Maharaja Setyadharman sekaligus penanda selesainya masa kerajaan Kutai. Singosari. Antara tahun 1222 hingga tahun 1292 lahirlah sebuah kerajaan yang didirikan oleh seorang pengawal setelah membunuh seorang aku bernama Tunggul Ametung di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tahukah kalian siapa pengawal yang dimaksud? Dia adalah Ken Arok, pendiri kerajaan yang berpusat di utara kota Malang, sebuah kerajaan bernama Singasari atau Singosari yang kemudian hari didapuk sebagai penerus suksesnya Kerajaan Kediri yang sama-sama berbasis di Jawa Timur. Kerajaan ini menemui masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Kertanegara yang dikenal sebagai raja terakhir sekaligus yang terbesar. Memimpin dari tahun 1272 sampai 1292, Kertanegara menjadi raja pertama yang melakukan penaklukan hingga keluar Pulau Jawa. Sriwijaya. Kerajaan berpengaruh yang satu ini berbasis di Pulau Sumatera, berkembang di abad 8 sampai abad ke-12, serta berperan sebagai pusat penyebaran ajaran agama Buddha pada masanya. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Sriwijaya atau biasa pula ditulis juga dengan nama Sriwijaya.
tidak hanya berperan dalam penyebaran agama Buddha. Faktanya, kerajaan yang pertama kali dipimpin oleh Srijaya Naga ini juga berperan dalam persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kerajaan maritim ini unggul dari segi perdagangan lautnya. Nah, dengan menguasai Selat Melaka, kerajaan Sriwijaya dipastikan berpotensi punya hubungan dagang yang cukup erat dengan kepulauan Malaysia, Cina, dan juga India. Masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya sendiri baru muncul ketika Bala Putra Deva menjabat sebagai raja. Banten. Seorang panglima perang bernama Fathahillah pernah menaklukkan bandar-bandar di Pajajaran sekitar tahun 1526. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana Fathahillah yang kelak mendapat gelar Wali Songo ini mendirikan kerajaan Banten. Ya, tepatnya pada abad 16, kerajaan yang berpusat di Banten ini didirikan oleh Fathahillah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati di Cirebon. Lalu, bagaimana pengaruh kerajaan Banten selama melewati masa hampir 3 abad? Faktanya, karena didirikan oleh seorang ulama besar, maka wajar jika kemudian kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, peran terhadap dunia perdagangan di kawasan Asia Tenggara, terkhusus lada, tak bisa diabai begitu saja. Bahkan setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, banyak pedagang dari Timur dan Cina yang memutuskan untuk berlabuh di Banten daripada Malaka. Tarumanegara. Berdasar pada sumber Tugu Prasasti pada tahun 358, berdirilah sebuah kerajaan yang diinisiasi oleh seorang bernama Jaya Singha Warman yang kelak akan bertahan hingga tahun 669. Selama waktu yang panjang itu, kerajaan yang terletak di dekat Prasasti Kebon Kopi 1, Kampung Muara, Bogor tersebut setidaknya pernah dipimpin oleh 12 orang raja, namun nama Raja Purnawarman menjadi nama yang paling tenar. Bagaimana tidak, di tangannya lah Tarumanegara berkembang sedemikian pesatnya, tidak hanya mengeringkan daerah pesisir pantai untuk dijadikan area pertanian dan pemukiman. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara sukses dalam bidang perdagangan. Tidak hanya melalui kulit penyu, masyarakat Tarumanegara juga sukses memperjualbelikan emas dan juga perak, yang membuatnya lekat dengan pertambangan jauh-jauh hari. Kediri. Kerajaan yang berbasis di Jawa Timur ini bisa dibilang tidak punya banyak peninggalan arkeologi. Tapi tahukah kalian, dalam perjalanannya, kerajaan yang berdiri antara tahun 1042 sampai 1222 punya pengaruh yang cukup besar, terutama dalam bidang sastra. Didasarkan pada kronik artefak Cina tahun 1178 Masehi bernama Chou Kufei, diceritakan bahwa pada masanya kerajaan Kediri adalah negeri yang paling kaya raya. Di bawah kekuasaan raja bernama Srijayabaya, ditunjang wilayah kekuasaannya yang sangat luas, seni sastra yang ada juga begitu terkenal hingga penjuru negeri. Karena itu, tidak salah jika kemudian kerajaan ini begitu dihormati dan disegani di berbagai wilayah. Demak. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan Demak langsung pasang badan dan didaulat sebagai kerajaan yang paling maju di Nusantara. Ada yang tahu kenapa? Faktanya kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Raden Patah di tahun 1478 ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, kerajaan yang berlokasi sekitar 25 km dari kota Semarang, tepatnya di jalan menuju Kudus dari Surabaya ini, juga telah berjasa melahirkan Wali Songo atau 9 wali yang punya peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi, tidak perlu lagi diragukan pengaruhnya. Kalian pasti sudah bisa membayangkannya, bukan? Samudra Pasai. Kerajaan yang akan dibahas berikut ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia.
Berpusat di pesisir pantai Sumatera sejak abad ke-13, kerajaan yang dipimpin pertama kali oleh Sultan Malik Al-Saleh ini faktanya punya pengaruh yang cukup besar. Salah satu yang penting untuk diingat adalah perkembangan kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Raja Sultan Malukul Dahir. Sebagai kerajaan yang berlokasi di dekat pantai, kerajaan ini punya lokasi yang cukup strategis. Hal ini dibuktikan dengan posisinya sebagai pusat perdagangan yang maju, bahkan pelabuhan kerajaan ini pun selalu ramai oleh pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Itulah tadi 10 kerajaan berpengaruh yang pernah ada di Nusantara. Di Nusantara kita ketahui terdapat keberagaman di masyarakat di setiap masing-masing daerah sejak zaman dahulu. Dari keberagaman adat istiadat, bahasa, budaya maupun agama. Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat umumnya memeluk agama Hindu-Buddha dan agama kepercayaan para leluhur, termasuk juga di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, keberadaan agama Islam mulai kuat di Pulau Jawa. Kehadirannya sedikit demi sedikit menggerus eksistensi Hindu-Buddha yang telah hadir berabad-abad lamanya. Semua itu dikarenakan jasa para ulama yang berperan dalam berdakwah syiar Islam kepada masyarakat Jawa khususnya. Kemunculan Wali Songo atau 9 wali juga turut menguatkan proses islamisasi kala itu. Peran Wali Songo berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Pulau Jawa bahkan ke seantero Nusantara. Para ulama dan Wali Songo kala itu menjadi ujung tombak tak hanya dalam penyebaran agama Islam saja, namun juga menjadi penentu arah politik penyebaran wilayah kekuasaan, pola perdagangan, dan juga tata kelola pertanian. Sunan Gresik, Sunan Bonang, hingga Sunan Gunung Jati membangun daerah penyebarannya masing-masing. Mereka menjadi salah satu pembuka jalan pembentukan era kerajaan Islam di Pulau Jawa. Namun sebelum masa Wali Songo, di Pulau Jawa sudah terlebih dahulu kedatangan para ulama besar yang menetap dan menyebarkan agama Islam ke masyarakat. Berikut para tokoh besar penyebar Islam sebelum Wali Songo yang berhasil dirangkum. 1. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Keturunannya kelak banyak memangku gelar Wali Songo atau 9 wali. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Syekh Jumadil Kubro lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Syekh Jumadil Kubro terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Beranjak dewasa, Syekh Jumadil Kubro pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Kemudian Syekh Jumadil Kubro melanjutkan pencarian ilmunya ke Mekah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar Mekah dan Madinah. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 putra, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarakandi, dan Maulana Ishak. Selain dikenal sebagai pendakwah, Syekh Jumadil Kubro juga seorang saudagar. Ketika sedang berada di Champa, dia berhasil mengislamkan penguasa di wilayah yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha tersebut. Di sana Syekh Jumadil Kubro menikahkan Ibrahim Asmarakandi dengan putri Champa yaitu Dewi Chandrawulan. Perjalanan lalu berlanjut ke wilayah Samudra Pasai di Aceh. Syekh Jumadil Kubro didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi. Dia langsung dihadapi dengan situasi politik kerajaan Majapahit. Ajaran Hindu-Buddha saat itu pun masih kuat di wilayah Jawa. Untuk beberapa waktu Syekh Jumadil Kubro melakukan pengenalan ajaran Islam secara perlahan dan sembunyi-sembunyi. Ia mengalami berbagai kesulitan dalam upaya islamisasi tersebut, mengingat pengaruh Majapahit yang sangat kuat. Meski begitu, banyak orang termasuk kalangan bangsawan yang akhirnya memilih memeluk Islam dan menjadi murid Syekh Jumadil Kubro. Perlahan upaya islamisasi di sekitar kekuasaan Majapahit semakin menguat. Banyak masyarakat yang meninggalkan ajaran Hindu-Buddha, sehingga pengikut Syekh Jumadil Kubro semakin besar.
Pada masa ini juga mulai bermunculan ulama-ulama lain yang melakukan dakwah ke seluruh penjuru Jawa. 2. Syekh Kuro. Ulama lain yang memberi pengaruh besar kepada penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Syekh Kuro. Syekh Kuro berasal dari Campa, putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Dalam perjalanan dakwahnya ke Nusantara, Syekh Kuro ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Campa. Syekh Kuro sempat mengajarkan keislaman di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dari sanalah dia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Daerah pertama yang disinggahi oleh Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon. Kedatangannya itu disambut Syah Bandar Muara Jati, yaitu Ki Gedeng Tapa. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk Islam setelah menerima ajaran dari Syekh Kuro, termasuk Ki Gedeng Tapa sendiri. Syekh Kuro tidak lama tinggal di Cirebon. Halangan dari penguasa pada saat itu membuat dia terpaksa pergi dan melanjutkan dakwahnya di Kerawang. Di Kerawang inilah Syekh Kuro membangun sebuah pondok sebagai tempat dakwah dan penyiaran agama Islam. Diketahui, Syekh Kuro memiliki suara yang merdu ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu jugalah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mulai mau mengenal dan tertarik mempelajari agama Islam. Diketahui bahwa Ki Gedeng Tapa masuk Islam melalui dakwah Syekh Kuro. Lalu Ki Gedeng Tapa pun menyuruh putrinya, yaitu Nyai Subang Larang, pergi ke Kerawang guna menuntut ilmu agama di bawah asuhan Syekh Kuro. Disinilah Nyai Subang Larang memeluk Islam, dan setelah Nyai Subang Larang diperistri oleh Prabu Siliwangi dan dikaruniai anak, lalu ia mulai mengajarkan pengetahuan Islam kepada anak-anaknya, yaitu Raden Walangsungsan dan Nyai Larasantang. Keduanya kemudian menjadi murid Syekh Datuk Kafi. 3. Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi juga dikenal dengan nama Syekh Nurjati atau Syekh Idofi. Dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di Jawa bagian barat, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Beliau lahir di Semenanjung Malaka sekitar abad ke-14. Syekh Datuk Kafi merupakan putra seorang ulama besar Malaka, yakni Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan di dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwa Kecaruban Nagari, Syekh Datuk Kafi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kafi pernah menuntut ilmu di Mekah sekitar pertengahan abad ke-14. Dari Tanah Suci, beliau lalu melanjutkan pergi ke Baghdad untuk memperdalam keilmuannya. Banyak pemikir-pemikir Muslim Persia yang turut mempengaruhi jalan dakwahnya ketika berada di Jawa. Di Baghdad ini juga Syekh Datuk Kafi menikah dengan Syarifah Halimah, adik dari penguasa Baghdad Syarif Sulaiman. Keduanya dikaruniai 4 orang anak yang kelak mengikuti jejak beliau untuk turut serta menyebarkan Islam di Cirebon. Setelah menikah, Syekh Datuk Kafi lalu diutus oleh Raja Baghdad untuk menyiarkan Islam ke wilayah Nusantara, yang ketika itu menjalin hubungan dagang dengan Persia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Syekh Datuk Kafi akhirnya sampai di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Syekh Datuk Kafi dan rombongan tiba di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kafi langsung diterima baik oleh juru labuhan, yaitu Ki Gedeng Tapa, dan juga diberi tempat bermukim di Giri Amparan Jati. Di Amparan Jati, Syekh Datuk Kafi giat berdakwah. Dia mengenalkan tentang agama Islam di sekitar masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Banyak orang dari berbagai daerah yang kemudian berdatangan untuk belajar tentang Islam. Namun jalan dakwahnya ini tidak selalu mulus. Syekh Datuk Kafi banyak mendapat tantangan, terutama dari Kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon kala itu. Syekh Datuk Kafi diketahui menjadi guru bagi putra-putri Raja Sunda, yaitu Prabu Siliwangi, yakni Raden Walangsungsang dan juga Nyimas Larasantang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam tentang ajaran tersebut di bawah asuhan Syekh Datuk Kafi. Raden Walangsungsang yang bergelar Syekh Duliman lalu mendirikan tempat dakwah lain di Caruban Larang, tempatnya berdiri Kesultanan Cirebon. Walangsungsang membantu Syekh Datuk Kafi dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan wilayah lainnya. 4. Syekh Maulana Akbar. Ulama lain yang menyebarkan ajaran Islam di barat Pulau Jawa adalah Syekh Maulana Akbar atau nama lainnya Syekh Bayanullah. Adik Syekh Datuk Kafi ini banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Syekh Datuk Kafi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon.
Sama seperti kakaknya, Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Menurut cerita dalam naskah Pangeran Wangsakerta, dia menimba ilmu di Mekah sejak usia remaja. Diketahui Syekh Maulana Akbar lebih dahulu tinggal di Mekah ketimbang Syekh Datuk Kafi. Di sana dia mendirikan pondok dan dikenal masyarakat sebagai guru agama sekaligus saudagar. Kedatangan Syekh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan murid Syekh Datuk Kafi yakni Walang Sungsang dan Rara Santang ke kediaman beliau di Mekah. Dari interaksi dan berbagai cerita yang disampaikan Walang Sungsang terkait situasi di Nusantara, Syekh Maulana Akbar mulai memiliki keinginan untuk berdakwah ke Jawa mengikuti jejak kakaknya. Syekh Maulana Akbar juga sempat pergi ke Persia, sehingga banyak orang yang mengira kalau Syekh Maulana Akbar berasal dari Persia. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450 Masehi. Dia sempat tinggal di Cirebon bersama Syekh Datuk Kafi, kemudian memutuskan membangun lingkungan dakwahnya sendiri di Kuningan. Syekh Maulana Akbar mendirikan pondok di daerah Sidapurna Kuningan. Syekh Maulana Akbar menikah dengan Nyi Wandasari, cucu Raja Sunda Prabu Dewa Niskala di Kawali. Dari pernikahan itu lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Putranya inilah yang nantinya menggantikan peran Syekh Maulana Akbar dalam menyiarkan Islam di Kuningan setelah dirinya wafat.
Klenteng Seng Hongbyo terletak di tepi pantai Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Awalnya Klenteng Seng Hongbyo merupakan tempat ibadah milik keluarga Lee Engke. Namun pada tahun 1909 diserahkan kepada masyarakat dan menjadi tempat peribadatan umum. Klenteng yang didirikan tahun 1909 ini memuja Dewa Seng Hongya, dewa yang diyakini penguasa kota dan pengobatan. Di kelenteng yang berusia ratusan tahun ini tersimpan hiolo atau tempat dupa dan lonceng peninggalan dari zaman Kaisar Shentung. Letak hiolo yang terbuat dari perunggu asli Tiongkok ini berada di atas altar tepat di depan dewa utama Seng Hongbyo. Dua buah lonceng yang diketahui usianya lebih muda dari hiolo diletakkan di sebelah kiri pintu masuk kelenteng. Kelenteng ini juga terkait dengan tokoh bernama Li Engji yang datang dari Provinsi Hokkien, Tiongkok Selatan dengan membawa patung dewa Seng Hongya. Ini kelenteng dari peninggalan keluarga ya, jadi keluarga yang ada tinggal di Jalan Pulau Bali. Ini dahulunya rupangnya dibawa oleh para leluhur dari warga kita yang tinggal sekarang di Pulau Bali. Jadi ada istilahnya di sana rumah gede ya. Jadi sekarang kelenteng ini sudah diserahkan. Dulu posisinya di sana di rumah gede. Patungnya diistanakan di sini. Jadi ini sudah diserahkan kepada umat Tridharma di Singaraja. Jadi dewa pujian utama untuk yang di tambak ini adalah Dewa Seng Hongya, Dewa Kungco Dewa Seng Hongya. Nama kelentengnya Seng Hongbyo. Dibangun menurut cerita yang ada dan prasasti yang ada dibangun 1909. Kini Seng Hongbyo menjadi salah satu kelenteng tertua di Buleleng setelah sebelumnya ada di kelenteng Ling Yuan Gong atau Ling Guang Kiong yang didirikan tahun 1873 Masehi. Supaya diatasi biar cucu aku anaknya semoga selalu sehat selalu matuna biar hidup kita banyak, ada apa masalah atasin Itu doanya. Berdoa. Iya, tiap hari pagi sama malam sehari 2 kali berdoanya. Pagi-pagi sebelum kita keluar kerja, keluar dagang kan kita berdoa dulu. Semoga aja ada masalah apa diatasi semua Tuhan, biar sehat selalu. Nah, tolong diatasi semuanya, cucu kita juga, itu juga. Misalnya semua aja kurang sehat, ya minta tolong sehat aduh apa, di atas lah. Sepinter dewa ini ya bang. Ya kamu kan hanya minta tolong ya dah. Nah, minta restu ke itu. Itu baik mintanya. Ada di rumah sering itu bersama-sama, kadang hari malam purnama juga itu juga ke kelenteng. Nah sama buah kan biar untuk sembahyang buah supaya berdoanya biar lancar kami itu. Nah cucu kan makan biar ini selamat galau kan tidak apa-apa, halang tidak apa-apa itu. Nah Jangan berdoa. Hah? Ibu bawa biasanya kan buah kita sembahyang. Nah garu itu baik. Kalau misalnya niat kan isi ke minyak, apa lilin yang besar sekali, itu biar dia terang ke, itu biar minyak ada kekurangan apa-apa, maksudnya itu. Pulau Kemarau berawal dari kisah cinta sepasang kekasih yaitu Siti Fatimah dan seorang putra Raja Tionghoa bernama Tan Bun An yang melegenda. Konon, setelah kejadian dua sejoli yang terjun ke sungai dan tidak muncul lagi ke permukaan, tiba-tiba muncul sebuah pulau kecil di tempat keduanya terjun. Dan ternyata pulau ini tidak dapat tenggelam pada saat sungai Musi pasang. Kemudian masyarakat setempat pun mempercayai jika gundukan tanah yang muncul tiba-tiba ini merupakan kuburan dari keduanya. Permisi. Ya, selamat datang. Tuhan pengembalannya kemarin. Wah, ini dalamnya kelentengnya nih. Bisa di
Ceritain Pak Burhan ini. Yang legendanya yang Siti Fatimah. Pulau Maro asal usulnya ini. Yang Siti Fatimah dan Tanbun An. Dan gundukan tanahnya Ya, tuh ini. ya. Berarti bisa dibilang legendanya itu nyata berarti ya. Iya. Maaf nih, dari sejarah Siti Fatimah. Beliau itu muslim kan ya Pak? Tidak ada Makanya perdebatan tentang di mana harusnya beliau. ya, makanya kalau biasa di mana kelenteng kalau upacara kan potong babi. Kalau kita sini Pulau Kemarau khususnya ya potong kambing, ayam untuk ritual sisanya karena menghargai budaya muslim. Wow, berarti tinggi toleransinya juga ya. Iya. Masih menghargai banget walaupun ini bisa dibilang sejarah ya Mas. 30 menit ke depan saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan virtual ke salah satu destinasi wisata religi yang keren banget ya di Ancol. Itu Kelenteng Ancol disebutnya ya. Ini kelenteng yang berusia sudah hampir 5 abad ya. Ya. Teman-teman, suara saya benar yang jelas kan? Ini dari tadi nggak ada yang kasih kode nih. Jelas ya, semoga jelas kedengeran ya. Ini saya akan ditemani jalan-jalan sama Pak Parto ya. Pak Parto ini adalah juru kunci ya dari kelenteng ini. Yang sudah berapa tahun Pak kerja di sini? Di sini dari tahun juga ya. Sudah 30-an tahun nih teman-teman. Pak Parto seorang muslim ya Pak? Iya, dia seorang muslim yang taat, dia sarung tuh habis sholat. Dan dia menjaga kelenteng ini, termasuk yang khususnya di bagian makam keramat yang tadi tuh si mertuanya Sampo Suisoi, si juru masak ya dia Pak ya. Oke, juru masak. Oke, kita akan lihat dulu ada apa aja. Di sini ada banyak ruangannya teman-teman. Kelentengnya ini sebenarnya mewah besar ya, tapi ini kan karena sudah berkali-kali direnovasi ya. Mungkin sekitar 2 hektar kali ya, saking luasnya ya. Kita akan lihat dulu ke ruangan. Kita mau ke ruang utama dulu ya Pak ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke ruang utamanya. Nah, di ruang utama ini yang ada makamnya si sang juru masak tadi tuh. Sang juru masaknya Laksamana Cheng Ho ya. Oh, tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan Cheng Ho itu siapa. Dia adalah ini ya. Wah, sudah 600 tahun yang lalu sejak dia mendarat ya di Nusantara. Jadi dia adalah laksamana dari Cina, teman-teman ya. Waktu itu dia diutus oleh Kaisar Cina ke Nusantara untuk misi perdagangan sebenarnya ya, dan misi persahabatan. Tapi karena dia seorang muslim taat, dia juga sambil menyebarkan agama Islam. Jadi sebenarnya agama Islam di Nusantara itu juga banyak banyak disiarkan oleh Cheng Ho dan juga ininya waktu itu ya, ketika datang ke Nusantara. Jadi dia berjasa juga sebenarnya. Nah, ini dia Cheng Ho ya, dan yang Cheng Ho-nya nggak pernah sampai di kelenteng ini. Jadi si juru masaknya ya waktu itu ya yang ada hubungannya dengan kelenteng ini.
Pemerintah menyebut perputaran uang dalam aktivitas judi online selama tahun 2024 di Indonesia mencapai 900 triliun rupiah, di mana pemainnya sebanyak 8,8 juta orang dengan mayoritas masyarakat menengah ke bawah.
Angka pengguna narkoba di Indonesia meningkat drastis setiap tahunnya. Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia kini mencapai 4 juta jiwa lebih. Aksi petugas membongkar serta menangkap jaringan bandar narkoba menjadi peristiwa rutin belakangan ini. Lewat berbagai modus dengan dalih ekonomi, sindikat narkoba terus menjalankan operasinya. Tidak hanya menyasar para pecandu, para pengedar juga menyasar kalangan pelajar belia. Ada juga modus memasukkan narkoba dalam makanan yang tentu saja semakin mencemaskan. Pemerintah sendiri semakin serius menyatakan perang terhadap barang haram ini. Salah satunya tanpa ampun menghukum mati para bandar narkoba. Meski kebijakan pemerintah ini mengundang protes banyak negara. Saat ini peredaran narkoba telah memasuki tahap kritis. Setiap hari diperkirakan sekitar 50 orang meregang nyawa akibat narkoba. Dengan jumlah pecandu narkoba mencapai 4 juta jiwa lebih. Bangsa Indonesia, permasalahan narkotika yang sangat kronis ini terlihat dari jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Dalam peringatan Hari Anti Narkoba tahun ini, Presiden Joko Widodo kembali menggaungkan genderang perang terhadap para bandar narkoba. Jokowi berjanji untuk menindak tegas oknum pemerintah, polisi maupun tentara yang selama ini menjadi backing para bandar narkoba. Jokowi juga berjanji akan memperketat pengawasan peredaran narkoba di dalam penjara, yang belakangan ini menjadi surga para pengedar. Tugas memerangi narkoba memang tak hanya dibebankan kepada pemerintah. Perlu dukungan semua pihak untuk memberantas aksi para bandar, termasuk lingkungan keluarga, dengan tetap mengawasi anggotanya agar tak terjerumus menjadi pecandu narkoba. Tim Liputan Berita 1.
Coba toh, polisi mbok bagus-bagus gitu. Coba toh yo, apa sih Pak yang dicari sama polisi sekarang? Datang nih, apa namanya ini? Mantan Kapolri waktu ada peristiwa Sambo. Terus minta tolong. Ibu tolong dong, jangan kami dengar karena keadaan seperti itu. Polisi kemungkinan akan ditaruh lagi digabung lagi atau ditaruh di sebuah kementerian. Ngamuk lah saya. Lah kok saya lagi suruh bantuin kamu? Kamu udah tanggung jawab dong anak buahmu kok kayak ngono. Nah, insaf deh Pak, tolong kasih tahu dah sama teman-teman situ. Iya loh Pak. Kasihan aja Bapak ini tau. Karena dia hanya satu, mungkin yang pakaian dinas polisi kan cuman satu kan. Iya, kalau banyak ya sama saya ngomongnya. Udah deh insaf deh, nggak usah korupsi, nggak usah apa sih ya. Saya sampai ngelihat Pak Sambo itu, kesian loh. Kok bisa loh? Saya mikir gitu kan, apalah maunya. Dan saya, kalau alasan seperti itu, saya nggak percaya. Saya nggak mau cerita, tapi saya nggak percaya. Gitu loh. Jadi saya kira cukup ya, nanti kelamaan juga bosen.
Tantangan terbesar berat ketika sudah dapat nasabah yang marah-marah banget. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih pengertian ke nasabahnya sampai nasabahnya ngerti dan nasabahnya mau matiin teleponnya, karena kita nggak boleh matiin telepon nasabahnya. Customer service pionir terdepannya BCA, jadi tetap berusaha untuk senyum, ramah, baik. Banyak sih Kak jenis-jenis nasabah tuh, ada yang ramah, ada yang emosional, ada yang genit juga ada. Sudah saya bantu informasikan Ibu untuk prosedurnya seperti itu Bu. Nasabah yang centil atau nasabah yang pengen ajak jalan, minta nomor telepon itu banyak. Mas boleh nggak minta nomor WhatsApp-nya? Pembukaan rekening via BCA Mobile Bu Elia, boleh diinformasikan untuk saat ini rencana nomor yang digunakannya? Untuk penggunaan intonasi sebenarnya udah SOP sih ya. Jadi kalau ngomong sama nasabah, saya lebih ceria, lebih ngasih kesan kalau saya mau bantu nasabah saya nih. Pada saat terima telepon, intonasi yang baik dan benar. Selamat pagi, halo BCA, dengan John, bisa saya bantu? Dengan siapa saya bicara? Jadi itu hal-hal yang sangat mudah buat nasabah. Sigap sekali ya layanan halo BCA. Untuk customer service video banking BCA ada aturan untuk rambut. Untuk yang perempuan, rambutnya harus panjang supaya bisa dicepol kroisan kayak gini. Kalau untuk customer service video banking yang laki-laki, rambutnya harus rapi. Harus rapi, nggak boleh panjang atau sampai bisa dikucir, itu nggak boleh ya. Kebetulan saya ditempatkan di video banking. Job desk customer service video banking itu bisa membantu berbagai layanan untuk nasabah, seperti pembukaan rekening, kemudian membantu untuk melakukan penggantian kartu. Selanjutnya, pengajuan fasilitas e-channel seperti mobile banking, internet banking, ataupun BCA. Job desk di Halo BCA untuk divisi pembukaan rekening online, kita di sini ngebantu nasabah yang mau buka pembukaan rekening, tapi mobile, bisa lewat handphone aja dan dilakukan di mana aja. Satu hari untuk telepon yang masuk kurang lebih 80-100. Tantangan terbesar berat ketika sudah dapat nasabah yang marah-marah banget. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih pengertian ke nasabahnya, sampai nasabahnya ngerti dan nasabahnya mau matiin teleponnya, karena kita nggak boleh matiin telepon nasabahnya. Kadang ada nasabah yang ngel, saya nggak mau matiin, gimana? Itu udah memacu adrenalin lagi, gimana caranya transaksi ini selesai. Tips dan trik buat nasabah emosional, pertama harus tetap senyum ya Kak, karena gimana pun caranya kita harus tetap nice ke nasabah. Kemudian sabar. Saat ini saya bekerja di layanan Halo BCA sebagai Customer Service Officer. Selain menghubungi kami di Halo BCA, kalau saya sendiri by call. Jadi setiap telepon atau komplain dari nasabah yang masuk. Baik, tidak perlu khawatir, dengan senang hati dibantu buatkan laporan pengajuan untuk perubahan. Seharian itu bisa sampai 110 atau 80 sampai 110 telepon yang masuk. Kenapa harus jadi kontak center? Saya ingin mengubah mindset teman-teman bahwasannya kita yang dari timur itu bisa bersaing di dunia pekerjaan, dalam hal ini di ibu kota. Kita bisa bersaing, kita bisa masuk di dunia kontak center, itu sangat luar biasa buat saya.
Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik, dan kualitas hidup yang baik memerlukan pemerintahan yang bersih. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Sudah lamanya waktu tinggalkan tanah kelahiranku. Rinduku tebal kasih yang kekal, detik ke detik bertambah tebal. Pagi yang ku telusuri, riuh tak bernyanyi. Malam yang aku jalani sepi, tak berarti. Saat kereta mulai berjalan, rinduku tebal tak tertahankan. Terlintas jelas dalam benakku, makian bapak usirku pergi. Hanya menangis yang emak bisa, dengan terpaksa ku tinggalkan desa. Seekor kambing ku curi, milik tetangga untuk makan sekeluarga. Bapak tak mau mengerti, hilang satu anak untuk harga diri. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak, yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rindu? Maafkan
memaafkan semua kesalahanku. Kursi kereta yang pasti tahu. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rindu. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rindu. Sewindu sudah lamanya waktu tinggalkan tanah kelahiranku. Rinduku tebal kasih yang kekal, detik-detik bertambah tebal. Saat kereta mulai berjalan, rinduku tebal tak tertahankan. Terlintas jelas dalam benakku, makian bapak usirku pergi. Hanya menangis yang emak bisa, dengan terpaksa ku tinggalkan desa. Maafkan semua kesalahanku. Kursi kereta yang pasti tahu. Kursi kereta yang